Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Rembang, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kami bisa berkumpul dalam acara untuk diseminasi untuk penerapan budaya positif di sekolah. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini, kebutuhan dasar apa yang sudah terpenuhi? Apakah dari kelima kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi semuanya? Belum. Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Kebebasan. Oh, kebebasan. Kebebasan untuk apa? Untuk bernyanyi atau bagaimana? Ya, oke. Dari masing-masing 5 kebutuhan dasar manusia ini, ya, yang pertama itu bertahan hidup. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Tadi sudah makan, sudah minum? Oh, belum. Ah, sudah. Ya, belum 2 kali ya Pak Budi ya. Iya, oke. Kebutuhan bertahan hidup di sini. Jadi kebutuhan ini yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Ya, yang tadi ada kesehatan. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Alhamdulillah sudah ada rumah, entah itu rumah sendiri atau milik orang tua, ya. Kemudian alhamdulillah tadi sudah makan, sudah minum, ya. Selain itu kebutuhan biologis, ya, ini juga bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidupnya. Ini, oke, oh contohnya, Mbak Teguh bisa mencontohkan? Oke, ya, Ardan bisa mencontohkan ya untuk reproduksi, apalagi ini Pak Ardan pengantin baru ya, pastinya lagi. Iya ya, semoga bisa menghasilkan. Ya, yang selanjutnya apa yang perlu dihasilkan? Oke, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Biasanya kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Biasa diterima. Ditolak oleh siapa Bu Besti? Oh, ditolak oleh keadaan. Jadi ya di sini ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang sudah pernah ditolak jangan patah hati, jangan sakit hati, pasti nanti ada waktunya. Ya, akan indah pada waktunya. Oke, selanjutnya untuk penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan di sini biasanya adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Contohnya apa? Ketika kebutuhan itu penguasaan. Bisa mengerjakan soal. Oh iya, bisa mengerjakan soal. Ini loh, saya bisa mengerjakan soal, gitu ya. Tuh, kebutuhan pengakuan bisa menyelesaikan. Nah ini. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Ya, kebebasan di sini yaitu kebutuhan akan pilihan. Ya, jadi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah seseorang. Jadi keinginan kalian untuk bebas itu yang seperti apa? Seperti itu ya.
Kemudian ada kebutuhan yang terakhir ini adanya kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang, ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bisa bermain, bisa tertawa, makan bareng, ya. Itu juga ada kesenangan tersendiri. Nah, dari kelima kebutuhan dasar itu, ya, tadi ada yang memang sudah menyampaikan adanya kebebasan, ya, kebutuhan kebebasannya itu yang belum terpenuhi atau yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah menemui peserta didik yang memang melakukan sebuah kesalahan, ya. Dari kesalahan ini sebenarnya peserta didik itu apakah memang kebutuhan dasar dari kelima itu sudah terpenuhi atau belum? Gitu. Jadi bukan dia melakukan kesalahan itu tanpa ada sebabnya. Apakah memang dari 5 kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi atau belum? Ketika misalkan satu, kasih sayang dan diterimanya itu tidak, berarti kadang-kadang di kelasnya dia caper, cari perhatian gurunya, bermain sendiri dan yang lain. Nah, itu berarti kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterimanya ini memang kurang, seperti itu, ya. Nah, setelah ini dari kelima kebutuhan dasar, ya, ini ada sebuah kasus. Coba ya kita analisis bersama. Ini kebutuhan dasar apa yang perlu dipenuhi? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kebebasan, kesenangan. Kebebasan, kesenangan, ya, kebebasannya bebas ketika di dalam kelas itu sambil belajar juga dia ingin berekspresi, ya, karena di sini memerdekakan siswanya, peserta didiknya. Ya, kemudian kesenangannya bagaimana? Ya, iya, dia merasa senang, seru ketika pembelajaran itu, ya, tidak sepanjang seperti itu, ya. Oke, selanjutnya ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Betul, ya. Jadi ini kasih sayang karena dicuekin, ya. Iya, gurunya sudah ini loh mau menunjukkan, ternyata malah gurunya cuek, tidak menyapa. Nah, nih, ya. Nah, dari 2 contoh tersebut, coba saya ingin tahu kebutuhan dasar Bapak Ibu sekalian mana yang belum terpenuhi, ya. Jadi saya akan bagikan kuesionernya, nanti silakan Bapak Ibu untuk mengisikannya, ya. Setuju? Oke, terima kasih. Ini dicetak ya, Baby? Iya, dicetak sesuai ya. Yang pertama itu kan sudah ada ininya, ya. Apakah benar, kadang-kadang atau sangat benar, itu dicetak. Jadi nanti nomor 1 sampai 10 Bapak Ibu jumlah. Kemudian nanti nomor 11 sampai 20 Bapak Ibu jumlah lagi. Kemudian 21 sampai 30 dijumlah lagi. Ya, kemudian yang terakhir 31 sampai 40. Itu masing-masing nomor nanti dijumlahkan. Karena di masing-masing pertanyaan itu memang ada yang tadi kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebutuhan dasar kekuasaan, kemudian ada kebebasan dan ada kesenangan. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit.
Ya, jadi kuesioner ini bisa digunakan juga oleh Bapak Ibu di kelas, jadi agar bisa mengetahui bagaimana peserta didik apakah memang sudah terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya atau tidak, seperti itu. Iya, nomor 1 sampai 10 nanti dijumlah sendiri. Nomor 11 sampai 20 dijumlah sendiri. Terus 21 sampai 30 dijumlah dan 31 sampai 40. Jadi sesuai pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sampai 10 dihitung. Dihitungnya berarti sesuai ininya. Ketika 5 semua berarti sampai 10. Jumlahnya berapa ya? Terus 11 sampai 20. 31 sampai 21 sampai 30. Kemudian 31 sampai 40. Iya, 135 disesuaikan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ya, sudah dijumlahkan? Sudah. Oke, untuk ya, ketika sudah dijumlahkan, berarti pertanyaan nomor 1 sampai 10 sudah tahu jumlahnya berapa?
itu berarti kebutuhan dasar mengenai kasih sayang dan rasa diterima. Tinggi apa tidak? Tidak. Ya, masing-masing individu berarti itu rendah di antara yang lain. Berarti itu kebutuhan dasar mengenai kasih sayang dan rasa diterima itu belum terpenuhi atau kurang, ya. Kemudian yang kedua, nomor pertanyaan nomor 11 sampai 20 itu kebutuhan dasar mengenai kekuasaan. Tinggi apa tidak? Ya, itu disesuaikan ya. Jadi ketika yang pertanyaan nomor 11 sampai 20 itu kekuasaan, nomor 21 sampai 30 itu kebutuhan dasar agar kebebasan. Kemudian yang keempat 31 sampai 40 pertanyaan itu yang merupakan kesenangan. Nah, di antara empat kebutuhan dasar itu, karena kebutuhan untuk bertahan hidup pastinya sudah terpenuhi semuanya, gitu. Karena alhamdulillah sehat sampai sekarang dan bisa mengikuti kegiatan diseminasi siang hari ini. Nah, itu jadi ini ada yang oke, kekuasaan. Oke, ini yang tertinggi kekuasaannya. Yang terendah apa ya, Bu? Oh, kebebasan. Jadi kebutuhan dasar kebebasannya yang ya hanya cukup, yang lainnya bisa sudah terpenuhi. Seperti itu ya. Iya, coba ada yang ingin menyampaikan satu? Ingin disampaikan? Apakah ini hasilnya coba? Iya, apa ini coba hasilnya dirasakan? Ya. Terima kasih hasil visioner yang saya isi dan saya jawab dan saya hitung. Ya, saya ingin mencermati poin yang 21 sampai 30. Oke, kebebasan. Ternyata sejumlah 25 poin. Kesimpulan saya, jadi saya merasa kurang bebas ini. Di rumah apa di sekolah? Ya, cenderung tertekan berarti. Kurang lebih seperti itu jawaban saya. Oke, terima kasih banyak Pak Tari. Tepuk tangan semuanya. Oke, ya. Oh, ada. Sampai situ. Ya, terus apa kayak ya? Saya dari misalnya sudah saya isi sebenarnya hampir sama dengan Pak Tony. Ya, saya nggak tahu. Nanti setelah saya isi ternyata bagian yang ketiga saya cukup rendah. Jadi mungkin benar ya. Yang paling tinggi. Yang paling tinggi apa Anda? Semuanya sama. Oh, semuanya sama, tapi kebebasannya. Ya. Ya, itu memang Pak itu merasa tertekan atau bagaimana? Ah, tidak. Oke, terima kasih untuk Anda dan semuanya. Ya, itu ya tadi. Jadi ini bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu nantinya agar kita bisa mengetahui kebutuhan dasar apa yang memang belum terpenuhi oleh peserta didik kita. Ya, jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, itu untuk jadi peserta didik melakukan sebuah kesalahan itu gagal karena di sini kebutuhan dasarnya itu yang kurang terpenuhi, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya di sini ada dunia berkualitas. Jadi dunia berkualitas Ibu Bapak adalah tempat khusus dalam pikiran, ya, tempat menyimpan gambar representasi dari semua yang
ibu bapak inginkan. Jadi bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam ibu bapak semuanya. Jadi yang memang membuat ya merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar ibu bapak sekalian. Ya, kemudian orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi ibu bapak akan termasuk di sana. Jadi untuk masuk ke dalam dunia berkualitas di sini, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi ibu bapak dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar. Jadi murid kita itu juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Jadi tentunya sebagai guru kita itu ingin mereka memasukkan hal-hal yang memang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Ya, jadi pada intinya di sini dunia berkualitas setiap manusia itu beda-beda ya. Sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi kita dan memenuhi minimal satu kebutuhan dasar. Itu baru akan masuk dunia berkualitas. Jadi sebagai guru tentunya ingin memasukkan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas masing-masing muridnya. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu menuliskan atau menggambar ya hal-hal yang Ibu Bapak miliki dalam dunia berkualitas. Jadi nanti Ibu Bapak di sini menjawab pertanyaan, siapakah orang-orang yang penting dalam hidup Ibu Bapak? Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup ibu bapak? Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup ibu bapak? Dan terakhir, apa pekerjaan yang paling ideal bagi ibu bapak? Saya akan membagikan post-it yang nanti ibu bapak tuliskan jawaban itu semua tadi, nanti akan ditempel. Seperti itu, ya? Oke. 4 poin itu dijawab. Oke, 4 poin itu dijawab. Tapi dengan warna yang berbeda ya.
Tiga menit untuk mengisi menjawab pertanyaan dari siapa orang-orang yang paling penting dalam hidupnya, terus nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting, kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup, dan terakhir apa pekerjaan yang paling ideal bagi ibu bapak sekalian. Yang sudah boleh langsung ditempelkan. Iya, cukup ya. Oh, minggir. Ya. Dapat bintang. Paling-paling gara-gara Ini paling gara-gara waktu nih kok. Bapak, wis. Ya jadi ini kayak kan. Ya, mikir itu tuh. Dia udah buat tutup ruang. Nek kowe nempel-nempelnya lewat iki kok benar. mulai. Salah apa? Menyatakan yang beda-beda. Di atas. Keluar di atas. Kayaknya ada jedeng tuh. Wah, nanti di Mumpung urus iki kok. Main cepat macet ya. Main. Kamu nih buku. Ini senang beri kan. Ini para orang pakai kita. Oke, muat apa tidak? Oh, alhamdulillah muat ya. Ya, ini terima kasih sudah menuliskan kata-kata yang memang menggambarkan bahwa ibu bapak itu dalam dunia berkualitas. Nah, untuk sekarang yang saya tanyakan, pekerjaan yang paling ideal? Jawabannya apa? Sudah oke. Ada guru, pedagang, orang tua, pedagang, ibu rumah tangga, guru,
Ya, selanjutnya tadi yang kebutuhan dasar ya, peserta didik sudah terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar itu, kami sebagai guru itu harus bisa memposisikan diri, ya, posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Posisi kontrol di sini itu ada 5. Yang pertama, menjadikan posisi penghukum, ya. Yang pertama itu posisi penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian ada posisi guru itu sebagai teman, kemudian posisi guru itu sebagai pemantau, dan yang terakhir itu posisi guru sebagai manajer. Ya, yang pertama posisi guru sebagai penghukum. Nah, biasanya di sini seorang penghukum itu biasanya menggunakan bisa hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini biasanya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya kalimat yang disampaikan itu ada patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, ya, selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, kata-kata itu bisa disampaikan oleh guru yang posisinya sebagai penghukum. Ya, kemudian yang kedua itu posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi di sini seorang guru itu akan bersuara lemah lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Sering ibu bapak menggunakan posisi ini? Oh, kadang-kadang. Oke. Biasanya di situ ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Jadi itu kalimat-kalimat yang bisa disampaikan oleh guru yang memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ada juga posisi teman. Nah, guru di posisi ini itu tidak akan menyakiti muridnya, tapi terkadang mengontrol murid melalui persuasi. Jadi di sini itu ada negatifnya, ada juga positifnya. Kalau positifnya bagaimana? Pastinya akan berhubungan baik dengan murid tersebut. Ya, tapi kalau tidak negatifnya, iya, ya. Jadi kita menemukan karakternya karena itu sudah dengan teman, biasanya itu seenaknya sendiri. Ya, percaya dengan guru itu saja yang sudah merasa oh dia teman saya. Ya, jadi teman di sini ada manfaatnya ya, ada yang bisa positif dan ada juga yang negatif. Nah, biasanya kalimat yang bisa disampaikan, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya, kemudian dia sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Yaitu kalimat ini memantau ya, memantau berarti mengawasi ya. Jadi pada saat kita mengawasi, kita juga bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Jadi dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid itu sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantaunya. Jadi kita mengawasi tapi tetap bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Nah, biasanya dengan kalimat
peraturannya apa? Ingatkan. Ya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini biasanya yang disampaikan oleh guru yang memposisikan sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu posisi manajer. Jadi posisi terakhir di sini ya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kalimat yang bisa disampaikan oleh posisi manajer itu, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ketika ada sebuah permasalahan, jadi kita kembalikan lagi menyelesaikan sebuah permasalahannya, bukan guru yang memberikan solusi, tapi menuntun bersama-sama dengan murid solusi yang terbaik untuk masalah yang sudah dilakukan itu apa. Seperti itu. Jadi dari 5 posisi kontrol ini ya bisa dilakukan ketika ibu bapak ini dalam kelas. Ya, ini ada sebuah video contoh. Ini masuk ke posisi kontrol yang mana kira-kira? Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, kira-kira dari video yang sudah ditampilkan itu guru memposisikan dirinya Membuat merasa bersalah. oke, pembuat merasa bersalah. Ada kalimat yang tadi? Membuat ibu jantungan. Oke, terima kasih. Udah satu. Ya, kita membuat merasa bersalah. Ada lagi videonya. Yang ini ya, Pak. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke. Ada yang ingin menyampaikan? Itu dari
video yang sudah ditampilkan, posisi guru itu sebagai apa? Iya, teman. Ya, bahasanya, intonasinya, buat ibu apa Bu Festi? Buat ibu ya. Buat ibu ya. Iya, tapi itu bisa memposisikan sebagai teman. Selanjutnya, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. ya ini pemantau atau manajer? Pemantau. Iya, pemantau karena hanya Memberikan konsekuensi. memberikan konsekuensinya. Jadi di sini itu memantau, guru tersebut memantau dengan menanyakan apa konsekuensinya, kenapa terlambat, menyampaikan, bertanya ya, peraturannya itu bagaimana di sekolah seperti itu ya. Itu hanya memantau, mengawasi ya. Tapi pada akhirnya memang solusi itu diputuskan bersama. Dan yang terakhir, Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. oke, dari video yang terakhir tadi itu posisi guru sebagai penghukum. Jelas sekali ya bagaimana ekspresinya sebagai guru yang posisinya menjadi penghukum. Ya, itu tadi beberapa video. Ya, yang terakhir itu nanti ada yang sebagai manajer. Ketika manajer itu seperti apa? Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Yang sebenarnya di akhir pas manajer harus saya cek. Ya, nanti di bagian 5 posisi kontrol yang tadi sudah disampaikan ya. Selanjutnya bagaimana untuk penyelesaian masalahnya ya, yang tadi sudah disampaikan bahwa ada restitusi. Tadi restitusi ini bagaimana? Menyampaikan, mencari solusi bersama. Nah, di sini ketika Bapak Ibu akan menyelesaikan sebuah permasalahan itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika menstabilkan identitas di sini itu bisa
menyampaikan kalimat setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi menyedihkan. Ketika anak itu mencontek, ya mencontek itu alasannya karena apa? Ya saya mencontek Bu, kenapa? Alasannya apa? Karena saya tidak belajar Bu. Ya misalnya ya. Jadi di sini terus kita menstabilkan. Ya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak malah justru kita menjadi oh itu benar makanya harus belajar. Tidak. Tapi kita harus bisa memastikan di sini menstabilkan identitasnya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, di sini biasanya itu cara-cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang memang dibutuhkan. Ya, kenapa kok bisa mencontek? Alasannya apa? Kok bisa melakukan seperti itu? Tindakan apa yang dilanggar? Ya, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi kita kembalikan lagi keyakinan apa yang sudah dilanggar dalam permasalahan tersebut. Ya, jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kita ingatkan kembali yang sudah kita sepakati. Kemudian ada bagian ini, jadi menanyakan keyakinan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang dilakukan dengan melanggar keyakinan kelas itu bagaimana? Seperti itu. Jadi ini untuk mencari sebuah solusi, sebuah permasalahan itu bisa menggunakan segitiga restitusi. Ya, ini tadi ya tujuannya ketika menstabilkan identitas itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kesalahan-kesalahan itu jangan dari gagal malah tambah dijualkan. Tapi bagaimana agar peserta didik itu bisa berpikiran oh dari kegagalan itu bisa memperbaikinya. Oke, jadi coba memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya Bu. Ya, jadi ini kalimat-kalimat ya yang bisa disampaikan ketika sedang menstabilkan identitas. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi ini kalimat-kalimat yang bisa digunakan ketika menstabilkan identitasnya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan ya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kita memahami bahwa kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, jadi kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tadi kebutuhan dasarnya ada apa saja? Saya bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, dari kebutuhan dasar itu yang bisa mendasari peserta didik itu bertindak. Ya, kemudian ada kalimat yang biasanya disampaikan ketika sedang memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ini kalimat yang bisa digunakan ketika memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya ketika menanyakan keyakinan.
Jadi teori kontrol yang memang menyatakan bahwa kita pada dasarnya itu termotivasi secara internal. Jadi ketika identitas itu sukses telah tercapai, ya, tuh makanya kemudian tingkah laku yang salah yang telah divalidasi tersebut, ya itu langkah kedua, dan maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi menanyakan di sini keyakinan kelas apa yang telah dilanggar, terus bagaimana solusinya dari peserta didik itu yang telah melanggar, ya, nilai-nilai yang dipercaya yang bisa memperbaiki yang sesuai apa yang diinginkan oleh mereka. Ya, di sini ada kalimat yang memang bisa disampaikan, ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, ya, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ini ada beberapa kalimat yang memang disampaikan ketika akan menanyakan keyakinan. Jadi itu 3 langkah ketika akan merestitusi, ya, segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, di sini ada sebuah contoh kasus. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu sebatas contoh untuk bagaimana ketika menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan, Bu Festi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang materi yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Ibu Barokah mengenai posisi kontrol, kira-kira posisi kontrol mana yang tepat digunakan untuk guru-guru di SMK Negeri 1. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Jadi, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Festi. Ya, jadi di sini dari kelima posisi kontrol tadi yang menjadi guru sebagai posisi sebagai apa? Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini yang harusnya dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu
manajer. Ya, manajer ini karena di sana seorang guru itu tidak hanya menyampaikan apa yang harus dilakukan, tapi memang memberikan solusi, memfasilitasi ya solusi apa yang akan dilakukan oleh peserta didik tersebut. Sebenarnya kembali lagi ya fleksibel tergantung dengan permasalahannya ya. Mungkin Bapak Ibu selama ini ketika di dalam kelas menemui sebuah permasalahan mungkin pernah melakukannya ya tanpa disadari ya. Sebelum mengetahui ini, apakah Bapak Ibu pernah melakukan dengan posisi Bapak Ibu sekalian? Iya, biasanya dia menggunakan apa? Pemantau, ada yang pemantau, ada yang langsung hukuman. Nah, setelah ini ternyata setelah mengetahui seperti ini ya, untuk hukumannya itu dikurangi. Jadi berposisilah sebagai manajer. Seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk waktunya untuk semua. Semoga diseminasi untuk penerapan budaya positif di sekolah ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa dijalankan ya di SMK Negeri 1 Rembang. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pertemuan hari ini